Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4, saya Amalia Yuliana. Dan saya Yasliana. Di sini kami akan membahas materi tentang kesalahan dalam item penilaian. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan kami berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan yang sering muncul dalam menyelesaikan soal matematika, baik konseptual, prosedural, maupun teknis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab kesalahan dalam pengerjaan soal matematika berdasarkan konteks soal. Yang ketiga, peserta didik mampu merevisi atau perbaiki jawaban yang salah menjadi jawaban yang benar dengan langkah yang tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan strategi pencegahan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika serupa di masa mendatang. Yang kelima, peserta didik memiliki sikap kritis dan reflektif terhadap proses berpikir matematika. Yang keenam, peserta didik diharapkan memperoleh wawasan yang cukup tentang kesalahan umum yang dilakukan guru dalam menulis item penilaian. Kesalahan dalam item penilaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kesalahan terkait bahasa. Bahasa merupakan komponen penting dalam penyusunan item penilaian, karena melalui bahasa itulah maksud soal disampaikan kepada peserta didik. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat menyebabkan peserta didik salah memahami soal, bukan karena ketidaktahuan terhadap materi, tetapi karena kebingungan dalam menangkap maksud soal. Adapun beberapa aspek utama dalam kesalahan bahasa, yang pertama itu instruksi tidak jelas, di mana instruksi atau petunjuk dalam soal harus disusun dengan kalimat yang lugas, ringkas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Ketika instruksi tidak jelas, peserta didik mungkin salah memahami apa yang diminta oleh soal, sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai meskipun mereka menguasai materi tersebut. Adapun contoh soalnya yaitu, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nah, instruksi tersebut terlalu umum, tidak dijelaskan apakah jawaban harus berupa pilihan ganda, isian, atau esai, dan tidak ada informasi spesifik tentang bagaimana menjawabnya. Seharusnya, soal yang benar yaitu, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, dan D dengan memberi tanda silang pada huruf yang benar di lembar jawaban. Yang kedua, kata kunci atau frasa hilang. Salah satu bentuk kesalahan bahasa yang sering ditemukan dalam item penilaian adalah hilangnya kata kunci atau frasa penting dalam soal. Kata kunci atau frasa ini memiliki peran penting dalam menyampaikan maksud soal secara utuh dan jelas. Tanpa kehadirannya, peserta didik bisa mengalami kebingungan dalam memahami konteks atau tuntutan soal, yang pada akhirnya berdampak pada ketepatan jawaban yang diberikan. Adapun contoh soalnya yaitu, Budi mempunyai 12 apel. Ia memberikan sebagian kepada temannya. Berapa banyak? Nah, frasa atau kata kunci yang hilang membuat soal tidak jelas. Hilangnya kata kunci, berapa banyak apel yang tersisa atau yang diberikan. Seharusnya soal yang benar yaitu, Budi mempunyai 12 apel. Ia memberikan 5 apel kepada temannya. Berapa banyak apel yang masih dimiliki Budi? Yang ketiga, menggunakan kata kerja arah yang salah. Dalam penyusunan soal, terutama soal esai atau uraian, kata kerja arah sangat penting karena menunjukkan tingkat kognitif yang ingin diukur berdasarkan taksonomi Bloom. Misalnya, menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya. Adapun contohnya yaitu, sebutkan langkah-langkah penyelesaian soal persamaan kuadrat berikut. Nah, kata kerja sebutkan hanya meminta daftar, padahal yang diminta harus menilai atau mengevaluasi. Soal yang seharusnya yaitu, evaluasilah langkah-langkah penyelesaian soal persamaan kuadrat berikut, lalu perbaiki jika ada yang salah.
Dan yang terakhir yaitu deskripsi konteks yang salah. Kesalahan lain yang sering ditemukan dalam penyusunan item penilaian adalah deskripsi konteks yang salah. Hal ini terjadi ketika konteks atau situasi yang digunakan dalam soal tidak akurat, tidak logis, atau tidak sesuai dengan kenyataan, baik secara ilmiah maupun faktual. Kesalahan seperti ini dapat membingungkan peserta didik dan menyebabkan mereka gagal menjawab soal, bukan karena tidak memahami materi, tetapi karena premis soal keliru atau menyesatkan. Adapun contohnya yaitu jumlah umur ayah dan anak adalah 50 tahun. Jika umur ayah 30 tahun lebih tua dari anak, tentukan umur mereka berdua. Nah, soal tersebut salah, karena jika selisih umurnya 30 tahun, maka jumlah umur tidak mungkin mencapai 50 tahun. Oleh karena itu, soal yang seharusnya yaitu jumlah umur ayah dan anak adalah 50 tahun. Jika umur ayah 40 tahun dan anak 10 tahun, tentukan selisih umur mereka. Bentuk kesalahan kedua yaitu terkait konten. Nah, kesalahan terkait konten adalah kekeliruan dalam materi atau isi soal matematika, baik dari segi konsep, rumus, prosedur, maupun fakta. Kesalahan ini membuat soal tidak sesuai dengan kaidah atau kebenaran matematika, sehingga bisa menyesatkan peserta didik. Beberapa aspek kesalahan konten yaitu yang pertama, kondisi yang terlalu didefinisikan. Jenis kesalahan ini khususnya ditemukan pada soal-soal geometri. Biasanya, penulis soal-soal ini mengabaikan beberapa batasan yang membatasi keberadaan suatu bangun geometrik. Adapun contohnya yaitu sebuah segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang, masing-masing 10 cm, dan ketiga sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nah, informasi sudut 60 derajat tersebut tidak diperlukan untuk menghitung keliling, karena cukup dengan panjang sisi. Oleh karena itu, soal yang benar adalah sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah kelilingnya. Yang kedua, konsep matematika. Nah, jenis kesalahan ini terlihat ketika penulis menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang konsep matematika dasar tertentu. Adapun contohnya yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah luas lingkaran dengan rumus L sama dengan 2πr². Nah, kesalahannya, rumus yang digunakan itu adalah salah. Seharusnya luas lingkaran sama dengan πr², bukan 2πr². Jadi soal yang benar yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm, hitunglah luas lingkaran tersebut. Bentuk kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan terkait diagram sebagai pendukung. Tujuan diagram dalam suatu soal adalah untuk memberikan dukungan kepada siswa yang akan mengerjakan soal tersebut. Dalam geometri, diagram membantu siswa memvisualisasikan situasi di mana soal tersebut dijelaskan dengan menampilkan semua informasi relevan yang berkaitan dengan soal secara ringkas. Jika diagram tidak digambarkan dengan benar, terdapat risiko bahwa diagram tersebut dapat menjadi kontraproduktif dan membuat soal menjadi lebih abstrak bagi siswa sekolah dasar. Beberapa aspek kesalahan terkait diagram yang pertama, dengan asumsi sisi-sisinya tegak lurus atau sejajar. Terdapat kasus di mana penulis soal berasumsi bahwa sisi-sisi tertentu sejajar atau tegak lurus, atau sudut-sudut tertentu siku-siku. Siswa yang mengerjakan soal ini diharapkan mampu mengidentifikasi sisi-sisi sejajar dan tegak lurus secara visual. Adapun contohnya yaitu gambar berikut menunjukkan sebuah persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah luasnya. Nah, kesalahannya diagram digambar miring sehingga sisinya tidak tampak sejajar atau tegak lurus, padahal persegi panjang seharusnya memiliki sudut siku-siku. Maka soal yang benar yaitu gambar berikut menunjukkan sebuah persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah luasnya. Yang kedua, diagram tidak proporsional. Nah,
Diagram tidak proporsional dalam soal matematika adalah kesalahan ketika gambar atau diagram yang disajikan tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya atau tidak mencerminkan perbandingan panjang, sudut, atau luas yang seharusnya. Adapun contohnya yaitu dua kuadran yang berseberangan ditempatkan berdampingan seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Bagian kuadran yang diarsir memiliki lebar 1 cm dengan nilai 3,14. Tentukan keliling batas yang diarsir. Nah, berdasarkan soal tersebut, penulis menggunakan dimensi yang berbeda untuk merepresentasikan panjang yang sama atau jari-jari lingkaran. Selain menggunakan istilah kuadran yang sudah sulit dipahami oleh siswa sekolah dasar, penulis juga membuat diagram tersebut lebih cukup menyesatkan bagi siswa yang masih muda. Yang ketiga, diagram kompleks. Nah, diagram kompleks adalah diagram pendukung soal yang digambar terlalu rumit, detail, atau berisi banyak informasi yang tidak relevan dengan soal. Adapun contoh soalnya yaitu, perhatikan gambar berikut. Hitunglah luas bangun tersebut. Nah, kesalahannya, diagram terlalu rumit dengan banyak detail tidak perlu. Hal ini dapat membingungkan peserta didik, padahal konsep yang ingin diukur hanya menghitung luas gabungan sederhana. Maka, contoh yang benar yaitu, perhatikan gambar berikut, hitunglah luas bangun tersebut. Bentuk kesalahan yang keempat yaitu kesalahan terkait konteks. Kesalahan dalam konteks terjadi ketika soal disusun menggunakan situasi atau latar yang tidak relevan, membingungkan, tidak sesuai dengan pengalaman peserta didik, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku. Meskipun secara bahasa mungkin benar, konteks yang tidak tepat dapat mengaburkan makna soal dan membuat peserta didik kesulitan dalam memahami atau menjawab pertanyaan. Adapun contoh soalnya yaitu, ketika berlibur ke luar negeri dan menginap di Hotel Bintang 5, Andi selalu membawa 2 koper besar. Jika koper pertama berisi pakaian dan koper kedua berisi alat ski, maka, pada konteks soal tidak sesuai dengan realitas sebagian besar peserta didik yang mungkin belum pernah ke luar negeri atau tidak akrab dengan alat ski. Ini bisa menimbulkan rasa asing dan menghambat pemahaman soal. Maka, contoh soal yang benar yaitu, saat liburan sekolah, Andi pergi ke rumah neneknya di desa. Ia membawa 2 tas. Jika tas pertama berisi pakaian dan tas kedua berisi buku pelajaran, maka... Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.